الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأسأل أن يمن به شيخنا الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف: وإذا غلب عليك الرجاء, apabila telah penuh di dalam hatimu harapan-harapan kepada Allah, karena hidup itu adalah harapan. Siapa ada bisi harapan berarti ada hidup. Kasarnya orang putus asa itu adalah hang. HP itu hang, dipicit ke kawa, ditelepon ke kawa, dihubungi ke kawa. Kenapa? Ada bisi harapan. Nah, harapan itu timbul karena memandang Tuhan kuasa aja. Kayak apapun ngalihnya, masalah yang dihadapi, jangan pernah ucap atau tergeretek atau terpikir kada mungkin bisa berhasil. Jangan. Kenapa? Karena Tuhan Maha Kuasa. Senalih-nalihnya orang menuntut ilmu, asal wacangkali, watubuli, walhimmati, walquwwati, wahudumannya kelingi. Dapat 10 tahun menuntut, paling ada ilmu yang didapat. Berdagang sama, berusaha sama. Supaya hati jangan igul-igul, jangan putus asa, Tuhan Maha Kuasa. Lalu harapan ini selalu ada, harapan ini selalu diandak di dalam hati, lalu kena sembahyang hajat, lalu kena berdoa, dan lain-lain sebagainya. Sebagai bukti, hidup terus berjalan. Dan hidup digantungkan kepada seseorang. Seseorang itu tentunya orang yang kita harapkan bisa meneruskan kehidupan kita, membantu, menolongi, dan memudahkan segalanya. Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apabila sudah kayak itu hati kita, jadi kancang dalam bahasa kampung tuh, semangat, kada mau umut, kada putus asa hidup. Wa khifta an yuti'aka dzalika fi mukhalafatihi. Saking kita punya harapan, nah ini hati-hati. Kita hendaklah takut. Kalau itu menjatuhkan kita, menjerumuskan kita fi mukhalafatihi. Akhirnya tergawinan salah. Tapi mau Tuhan maampuni. Tak salah kayak itu. Malam ini kepala 18, subuh isuk bertobat. Mau Tuhan maampuni. Malam isuk pulang, kepala 18 pulang. Subuhnya mau Tuhan maampuni. Tersalah. Itu harapan yang menyebabkan kita jadi nakal. Jadi jangan sampai harapan tadi bikin kita jadi nakal pulang. Mengharap tapi jangan nakal. Syafaat Rasulullah ada. Jangan kita kelewatan memandang syafaat, akhirnya dosa semramuk digawe, hantam beramuk. Pokoknya macam-macam digawe. Kenapa? Syafaat Rasul ada jalan udah. Akhirnya karena memandang harapan tadi tercabur kepada dosa, itu salah. Mengharap tetap dimiliki, dosa jangan digawe. Nah, supaya jangan dosa digawe, wa'ataan yuftaha atau yaftaha, Allah fa'ilnya laka babal khawfi, membuka akan Tuhan di hati. Setelah mengharap ada takutan menggawi dosa. Jangan mengharap aja, harus ada takutan pulang menggawi dosa. Dan takutan lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kina sidin sangat bujur aja sidin memberi ampun, tapi bus ya sidin karena mau. Nah itu harus ada. Bujur sidin mau mengampuni, tapi bus ya kada. Oleh karena itu, kalau kau dibuka di dalam hati oleh Allah, maka lepaslah segala pegangan-pegangan yang ada. Orang alim takutan lawan Tuhan, kada wani tingkot lawan ilmu dan amalnya. Terlepas, kada wani. Orang wali sekalipun kalau sudah dibuka khauf di dalam hatinya, kada wani mengikuti kewaliannya itu. Kenapa? Busiahinya Tuhan sangat. Bahkan para nabi, para rasul, mereka takut sama Allah. Kenapa jadi takutan? Karena memang hati harus diisi dengan takut. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama.
ulama yang benar, yang ada rasa, ada wani lawan Tuhan. Jangan ikhlas, wah tenang aja Tuhan maha pengampun, gampang aja orang kayaknya mata Tuhan bertobat, gampang aja palingan yang mati bertobat, nah jadi tak saya bertahan bermati surga pulang muhanya mah. Iya lah, takutan kada wani kalau tina Tuhan sangit. Nah, hendak mengikuti ilmu kalau Tuhan sangit tetap ilmu ada guna. Bahkan biar Tuhan di dalam kitab Tauhid mudah hendak memasukkan orang ke neraka secara mudah biar ahli ibadat. Biar orang tuh ahli ibadat mudah hendak memasukkan ke neraka. Nah jadi ada takutan lalu ada koyok jadi ulama. Berapa koyok-koyok musia bisa miti Tuhan. Apalagi jadi pejabat haja, pembantu irti. Hendak bakuyo-kuyo, hadang dulu. Kuyo terus hadang orang nang apa? Ini yang di tabrakan kuyo ngaranya nang panas dingin nih tuh. Kada perlu bersombong-sombong kalau Tuhan sarik asal muha kucing aja tercabur melihat muanya. Amun ada diisi rasa takutan atau wani bokoyo-koyo bersombong-sombong kalau pina Tuhan sangnya setumat aja Tuhan sangnya ada aja nyur kalau ke kepala batis kata sumbalit maka parudan di muka parudan dari gampangan seribu mata luka parudan karena muha muntuhan hendak sangit. Nah jangan mengoyo-ngoyokan kelebihan. Kenapa? Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ulama-ulama tasawuf berkata orang yang hidup takutan kalau kena mati kada beriman lalu ia menjaga dirinya dari salah dan dosa, takutan mati kada beriman lalu menjaga dari dosa dan salah, insya Allah pertanda menangkai itu hati orang itu husnul khatimah. Amunnya pina kada igul-igul ayo undane nanti di mana ya? Insya Allah kalau di kampung kan udah bersyarat bertahan. Koyo kanar. Hadang dulu. Di mana mengikuti pasti? Di mana mengikuti bukti? Nah jadi kesombongan itu hilang dengan cara apa? Ingatkan Tuhan kuasa. Kalau pina sidin sarik, sidin wajar sarik. Oleh karena itu maharap dan rasa takut bagaikan dua rumbai kaliangan yang harus sama. Bilanya tak banyak sabuting, perek kelengan. Bilanya tak banyak nang sabuting, perek sabuting keliangan. Jadi harus datar. Terlalu banyak berisi harap, ya kenapa nggak bisa sadar. Terlalu takutan, ya timbul ada apa lagi sembahyang. Dan benar-benar neraka juga berperayaan. Ya terlalu. Ya bila barang tuh terlalu ada nama bagusnya, terlalu naik nior, bubur terlalu. Kaliwatan maksudnya bila terlalu itu sudah ada nama bagusnya bisa nama bagusnya nang bagus tuh pengantennya nang sadang-sadang di tengah-tengah. Jadi la minal a'la wala minal asfal khairul umur awsatuha, nang pembagusnya sesuatu tuh nang di tengah-tengah apa amanah utak sama mesin orang keguruan. Aja terlalu ganjang makan luput juga kada piring, terlalu ada makan luput juga kada tertuju rumah boleh rahum ya udah sadang-sadang aja maaf pengantin mas terlalu betul-betul salah juga karena padilat kurang bersetubuh laki bini sama membunuh 70 Yahudi. Jadi malam pertama Jerman bini yang membunuh Yahudi Jerman lakinya siap komandan tuntung satu ronde hambur Yahudi mbah tuh Jerman laki pulang yang sekali lagi masih bertungguan Yahudinya. Ayo nyenang bini dua ronde hampur pulang Yahudi. Jadi pas sudah kena sampai jadi Jerman bini pulang yang pun yuk sekali lagi kita bunuh pulang Yahudi jangan malang-malang ujar nang laki kalau ketiga nih kada Yahudi nang mati aku nang mati
ada Yahudi na mati, aku na mati. Sian yang belum kawin. Malam ini kita taruh sapu bacaan sedikit nah. Anak berdua kan kalian berdua. Ada digayain orang gugup kesian. Gugup pindah takutan tadi kesian. Barang nyaman takutan. Ada yang dia no sama hidup tuh di orang tengah tegang digayai jadi kita terima gitu-gitunya kesian. Kerja perempuan guru tuh menaguk. Muntong sih dia halus. Takutan lawan Tuhan. Nah, jadi kalau kita jadi seseorang ada kelebihan jangan sombong. Kenapa? Takut sama Allah. Memegang kelebihan lalu sombong. Kalau tina Tuhan sangit maka satu matha. Nang hafal-hafal Al-Quran jangan sombong. Satu mat Tuhan hendak mengriwayakan utaknya. Timbul kena nang. Wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abidun ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abidun ma a'bud wala ana 'abidun. Heng. Hafal Quran sampai bilanya maghrib pasti kuliah. Tapi malam itu kenapa heng? Wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abidun ma a'bud sampai makmum nih nah. Mam, laku makan hak lagi. Tahu dah imam wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abidun ma a'bud. Makmum itu apa kami ada dua? Kalau sih makmum ini wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abidun ma a'bud. Jadi tagurnya imam laku makan haja. Jadi imam laku makan haja. Imam lihat haji. Ayo, menagur juga bahasa Arab atau bahasa Banjar. Melaku makan hajat adalah hajat Quran. Jadi jangan juga kerbulis itu. Jangan berbuat bahasa Indonesia. Pandir ada boleh, jangan sikap nyawa bang. Udah nasi kum dibujuk untung nggak ada pandir. Untung ada mah bertahan. Untung nggak ada pandir sama juga. Tetap baik batal. Jadi kita nilah namanya jadi pejabat jangan sombong apa juga baju aja nama lain akan tuh kulit sama aja dah teh hilang si pejabat daripada si rakyat apa bedanya karena beda kalau mentang-mentang jadi pejabat mana hak muha kalau bulan lah jadi ulama lulusan aras ada lombangan lagi mau lulusan luar negeri jangan masih anu ini lulusan aras bulunya Jibril ada malah datang ke kampung kayak wali kutub dia berjalan ulang bersalaman cium tanda balik kopi koyo tuh kan hadang kalau pina disangiti Tuhan Tuhan sangit ilmu ada lagi harganya amal ada lagi harganya kenapa sangit oleh karena itu para awliya minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya Allah jadikan kejahatan yang kami lakukan kejahatan orang yang kau cintai yakni engkau memaafkan kami yang Tuhan sayang kita tersalah dimaafkan Tuhan karena Tuhan sayang dan jangan jadikan kebaikan kami tapi engkau benci kepada kami jangan kami baik tapi pian muar jangan bagus salah tapi pian sayang terapa nah anak disayang menyetak gelas pecah hendak menyangit ya anak disayang karena menyangit palingan anak pinggir buntung pinggir kan terjejak padahal ini hanya orang lain sudah ada bahasa pangayuh kedulu jaka orang lain ada ini namanya nyipak orang disayang lalu artinya kita minta sama Allah bila kita salah mudahan Tuhan tetap cinta mudahan sayang tetap jadi mengampuni memaafkan Allah Subhanahu wa ta'ala lihat fiyaka an dzalik supaya terpelihara engkau dari mukhalafah tadi andalika anil iqa' fil mukhalafatihi daripada tajerumus kepada dosa ya ayyuki'aka tadi dalika fil mukhalafatihi jadi takutan itu menyebabkan kita berhati-hati jadi menyanak apa-apa mesinatan seperti inilah amun unda nilah hendak berjinah berbahaya unda berjinah mati unda manakib unda tulis telah itu kan berpulang ke rahmatullah di atas 2 gunungan ada nyaman di darat jadi lalu hendak turun ke masjid saja berharap kalau kita mati di masjid bagus sebenarnya atau memetek tasbih nah mati bagus sebenarnya hendak mencuntam duit pulang kalau kita mati hatannya itu lalu terkutan lawan Allah ini laki juga ya Allah hanya kawin nih hendak memberi bini duit haram terkutan
Rupiah akan memberi mati, kudu aja tahun bini kada tahu, tapi seorang akan membagawi dosa mati, maras main duit, menang 10 juta, yang dari rezeki kada dikira-kira. Orang bini ngeliat bini rezeki kada dikira-kira, datang menerima makasih, terus dia malu karena duit, tahu duit haram, maras main duit. Yang penting itu tahu ikan. Ikan memberi bini halal 50 juta, haram 1 juta, pilih 50 juta tuh aja. Gitu kan? Ikan dari bini adalah halal 50 juta, haram 1 juta, pilih 50 tuh. Bungol milih 1 juta itu. Nah, iyalah. Jadi kontak jualan bini pulang, nang bini ini paridoan juga pulang. Jadi jangan bini ulun yang pokoknya bila dia memberi nang halal walaupun banyak ulun sekuli. Tapi bila dia memberi nang haram biar sedikit ulun maramot. Bini nang solihah juga tas. Ulun yang penting halalnya. Ulun kada perlu banyaknya. Datang nang laki beli duit 100.000 halal. Mahimom bini. Datang nang laki ulang membawa duit 1.000 rupiah haram. Ada usah jangan bini. 1.000. Enggak. Ya. Demi Allah. Quran di atas. Saya berjanji dan bersumpah atas nama Allah melaksanakan tugas dan kewajiban saya sebagai seorang pejabat, dan saya tidak akan mengambil sogok, suap, tapal, amun sedikit. Untuk sambungannya, itu sambungan aku aja Bang. Amun banyak, berpikir gue kok. Pokoknya duit nang halal dulu bari bini biar banyak. Itu kena nang mau olah susu bini bersih. Maksudnya banyunya. Kena itu nang diminum makan ke anak. Bilanya halal anak kita jadi bagus. Bilanya haram anak kita jadi tacut. Susu bini itu. Nah jadi prosesnya dah. Makan nih nang halal. Yang penting halal habisnya. Bahan itu 4 2 minum di situ. Habisan meledeng dari jalanan. Banyak nang ada nang di parlar. Kaget bini kira anak begonol langsung nggak bisa menyusui anak itu karena terguling bangun jam 12 terkajut anak bisa sengot tahun lagi pakajut kan bini lah kasihnya anakku gonol. Jadi kalau semalam buka Tuhan bab harapan supaya jangan putus asa. Jadi itu Allah membuka bab harapan supaya hidup jangan putus asa. Allah buka rasa takutan supaya kita jangan wani menggawi dosa dan sombong. Jadi lalu dua harapan jalan, sombong kada, menggawi dosa kada, jalan terus kalengan itu lalu rangi jadinya bagus. Nah turun ke majelis. Oleh karena itu ulun semalam malam tadi berucap menuntut ilmu nomor 1 dan jangan diganggu-ganggu oleh apapun. Habis lulus di pesantren menjerulun, jangan ada niatan selain tetap menuntut ilmu dan terus menuntut ilmu. Adapun mencari duit menunjang untuk menuntut ilmu dan beramal. Adapun berdagang hanya menunjang untuk menuntut ilmu dan amal. Jangan lulus pesantren lalu mencari duit. Talapas ilmu, lalu berkitar hati beralih anten menuju duit. Maka man mata ala hadil halah mata syahidan. Siapa mati tetap hati menuntut ilmu nomor 1, matinya syahid. Cuma dunia menggoda. Lalu terus sekolah, sadar apa? Bercari duit. Mbak tuh pun harus terpikir lagi anak berilmu lomba amal. Nggak terpikir, nanti dipikirkan supaya sugih. Akhirnya ilmu di pesantren, ilmu di mana? Di agama hilang. Kenapa? Inya cemburu karena kita mengejar yang lain daripada inya. Dulu selama di pesantren 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun talabul ilmi, yang kita kejar adalah ilmu. Tapi setelah keluar dari pesantren yang dikejar talabul mal wal jah. Hilang. Akhirnya ilmunya lepas. Nah jadi sama kita ini pokoknya hidup sampai mati menuntut ilmu dan beramal. Buka toko silahkan, cari duit segenapa nyaman juga, sembahyang bujur juga, mau nyeneng baju nih, nanging itu aja sampai betahi utuh nih, yang mana meninggal sudah. Anu lambat loadingnya bukan ikan. Nah ganti baju, mengganti baju nukar malah kada berduit, nyaman juga sembahyang no Allahu Akbar. Nih baju bau apa? Betahi utuh, betahi lambuan ngajurang. Nah ya Allah sajadah limpak, berubah, bulunya habis dah hilang.
sisa nang haras kajong itu aja lagi jangan nukar pang sajadah. Nah duitnya nih, nah Allahu Akbar, rokok tidak, sujud gasing bangunan siup bau sajadah bilang hapus banget pada tai kucing. Becari kalau becari kenapa nukar sajadah nyaman sembahyang. Nah Allahu Akbar, semalam siup aja nyaman sajadah teguring bulangan salah juga. Sujud sembahyang tasbih gasing bangunan hanya nyamanan katol nih sajadah teguring ya Rasulullah. Nah ya kalau tapi juga nukar misalnya atau baju nukar nyaman Allahu Akbar nyaman menduitnya ada ya becari tapi cari yang halal. Nah kenapa jadi becari? Untuk ilmu dan ibadah, tetap ilmu barisan pertama dan ibadah. Sekarang zaman orang lulus pesantren ada lagi itu di hatinya lalu telapas. Nah justru itu lalu kita tetap terus menuntut berharap kepada Allah hati ini dibuka akan makrifat. Terakhir yang kita pinta, ya Allah perlihatkan wajah kekasihmu di hadapanku, perlihatkan kekasihmu Sayyiduna Muhammad dalam mata dan pandanganku, agar aku bisa melihat kekasihku, orang yang aku cintai, aku sayangi, bukan hanya di dalam mimpi tapi di alam jaga melihat Sayyidil Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kapanpun, babila pun hendak melihat Rasulullah bisa. Seorang perempuan dulu yang bernama Sayyidah Sultanah, aulianya Allah subhanahu wa ta'ala, luar biasa, perempuan orangnya. Beliau kalau mau melihat, mau bertemu Rasul di alam jaga, kapanpun Rasulullah bertampai. Ditanya apa amalan beliau, ternyata suka dan sering membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat aja, sallallahu alaihi Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, atau apa pokoknya. Nah karena lalu ada keganangan, ada rindu di hati hendak melihat Rasulullah. Nang ujar alifiyun hidung si dini kayak huruf alif muancung luar biasa. Mimiyul fan, mulut nih kayak bulatan huruf mim halus dan seksi. Nu'uniyul hajib, nih alis kayak huruf nun, artinya nun kayak apa? Nah bungas, kita bila mendengar bungas itu pasti hendak melihat kayak apa gerang orangnya. Jangankan Rasulullah, Abah Sidin Sayyiduna Abdullah, Abah Sidin Abdullah itu umur 17 tahun bebinian di Mekah tuh pokoknya hayal semuanya. Mudahan Abdullah jadi lakiku. Saking apa? Bungasnya. Kenapa? Karena mengandung nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua berharap saat kawin Abah Sidin Abdullah dengan Ibu Sidin Aminah hari Kemis itu Masya Allah bebinian banyak mati takajub. Adapun nanggaring lebih 200 ambulan tuh simpang siur maandili kan itu aja jakanya ada ambulan tuh bahari ngomong ambulan tuh asing ampihan. Ayo nang mati 200 nang garing kada kahitungan. Ayo matat mi'atam ra'atin wa maridat niswatun katsirah. Bahkan Abdullah pada waktu zamannya umur 17 tahun ka Yusuf fi zamani, sama seperti muka tampan Nabi Yusuf pada zamannya. Kenapa? Karena mengandung nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah jadi orang nama amalkan salawat itu bagus, awak bagus, muha bagus, hidung bagus, kada mereng tah. Jadi mun hendak nang bungas ujar orang wihini itu apa beb aura lah. Oh, ba aura muha. Salawat aja kulai. Salawat. Asal jangan di jamban aja. Ya Thaibah, jamban nek no, gendangnya nang tawin jamban so. Ya Thaibah. Ya Thaibah bejoget di jamban. Di jamban jangan itu, kada boleh bacaan apa. An-Nabi sallallahu alaihi di jamban jemajan. Salawatullahi alaihi. Bocor heraan. Ketulahan. Salawat di jamban dibaca. Ya Allah. Nah. Masya Allah. Harapan kita melihat Rasulullah setidak-tidaknya fil manam. Ya kan? Inni muhibbun. Nah, mudahan kita tuh dilihatkan wajah mulia itu walau hanya fil manam.
seandainya mata ini melihat wajah tampan itu, pasti hati bergetar, air mata akan menetes, pasti. Bukan karena sedih, bukan karena takut. Hati bergetar karena kagum, air mata menetes karena senang. Wajah tampan dan paling tampan di alam semesta. Harapan kita, nah itu menuntut ilmu. Kada kegampangan. Jadi bahasanya kayak ini aja sudah. Ya Allah ampuni ulun, ya Allah ampuni ulun, ya Allah. Sebelum melihat baginda Rasul, kita ini banyak dosa, banyak dinding, banyak lagi halangan. Minta ampun aja, lalu salawat, gendeng, istighfar, salawat, istighfar, salawat. Itu aja. Inni muhibbun bizikri Ahmad Bashir muhibban. Beri artinya kegembiraan kepada orang yang jatuh cinta kepada Rasul. Beri kegembiraan dengan tampayakan, tamuakan orang yang bercinta dengan yang dicintai. Sekalipun dalam mimpi dan hanya satu kali. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allahu akbar. Ada gampangan wajah tampan, wah ada apa-apanya. Pokoknya semua yang ada Nabi Yusuf ada apa-apanya lawan Sayyidina wa Habibina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf aja gen saking puasnya julak leha tergila-gila. Ya Allah, Siti Zulaikha ada kegampangan seorang ratu, istri dari seorang raja, melihat ketampanan Nabi Yusuf jatuh cinta langsung. Ada kegampangan. Ini Zulaikha luar biasa puasnya ini manusia. Kada pernah melihat han sampai dibawai Zulaikha Nabi Yusuf ke kamar nih. Lalu dibawai ya lah han. Tapi sidin kada akon, sidin entah kena kita sakulah. Bukalah berbalik, rabit baju belakang. Pas di muhara lawang raja datang, pakejut. Lalu si bini raja berdusta. Nina, Yusuf manolon, apa balasan nang wajar? Bunuhkah atau penjara apa? Kata Al-Quran, bunuh atau penjara? Bahasa Zulaikha masih ngaran orang cinta. Kalimat bunuh atau penjara? Kalimat penjara mengisyaratkan ada cinta di hati Zulaikha. Jika orang muar, bunuh dah banyak. Timpas tentang mati. Nah, kan gitu. Itu jangan bahasa muar. Tapi ada cinta, bunuh atau penjara. Quran sangat indah bahasanya. Jar Yusuf ulun kada lain. Tapi kada ada bukti apa? Kayaknya anak dalam ayunan nang kada bisa ngomong bapender. Kalau baju Yusuf robek di belakang, Yusuf nang bujur. Kalau nang di muka robek, berarti Yusuf nang hendak menindihi. Bujur juga ya Allah. Kurang menindihi baju robek di muka ya Allah. Kalau buka berarti di belakang. Lalu raja melihat, han ya jar raja dasar babinian pendusta. Babinian nang salah juga bang lah. Akhirnya jar Nabi Yusuf, biar hak ulun menyandang, biar ulun nang salah yang di penjara. Lalu beritanya, tapi orang di kampung nangaran anu wartawan kada bagaji ini banyak. Katanya Yusuf pang nang salah. Ratu kita juga gatal. Ini Yusuf pang nang salah, tahu. Nah Zulaikha mendengar suara-suara orang kampung nang anu sumbang, lalu dikiau bebinian nang pokoknya buah-buas anu kumpul semuanya ke istana orang kampung. Ini kada suruh naik istana. Oh, naikkan pak aja dimakani diminumi. Wah jabuhannya 60. Belapar belum isukan bah. Masuk ke dalam istana. Waduh no tengah macam-macam umah. Orang kada suruh udik. Orang di rumah napa tihang dalam ini istana. Tilamnya juga no hambalnya luar biasa, batis saja tinggalan. Udik tadi pak mau disiapakan naik di meja, limau buah-buahan sebertaan, lading di tangan masing-masing. Yusuf keluar. Sebelumnya Yusuf diberi dandan, dibungasi, diapai. Keluar Nabi Yusuf jalan aja. Semenyaan perempuan tuh tengah sampai menghiris lading ke limau, menyentuh kulit, ada merasa padihnya tuh luka. Nah sampai hilang Yusufnya. Lalu Zulaikha keluar. Binian, ini nyawa bertahan. Merasa kada? Nyawa sekali temu tawa aja melihat tuh luka tangan semenyaan. Udah hari-hari mulai. Udah hari-hari jadi Zulaikha mana tahan. Nyawa sekali hanya melihat luka tangan bertulis Yusuf. Undani kayak apa? Nyawa mendakan gatal, nyawa gatal pada unda. Ya kayak itu bebinian tuh tunjuk-tunjuknya. Nah, ada mau apa mau kalahi berunggut palingan mau tampar kada mungkin. Nah,
Nabi Yusuf, ini Rasulullah di atas daripada itu. Di atas daripada itu. Nah, kenapa pulang Rasulullah ini orang kada tergoda? Karena akhlak beliau lebih dari ketampanan beliau. Allahu Akbar. Orang terdahulu kagum lawan akhlak dibanding kagum dengan ketampanan. Semua takajud dengan akhlaknya Rasulullah. Pokoknya ini manusia luar biasa akhlaknya. Jadi mengagumi akhlak lebih dari mengagumi ketampanan. Jadi orang kagumnya itu ada kamuha, kagumnya kepada akhlak dan budi pekerti beliau. Oleh karena itu memang Quran berkata wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Jangan dilapas ilmu, jangan dilapas amal, semua jumatan. Apalagi kesian ini anum-anuman hanyar masuk sekolah, jangan ambil sekolah. Terus akan kenapa? Kesian abah ikan, kesian mama ikan. Matar ke pesantren, belum abah bulik ikan bulik sudah. Bulik abah ke rumah mengetuk lawang sekali membukahi ikan. Jadi jangan abah belum sekolah alamat dah anak kok. Di pondok ada, di rumah ada. Wali Abdal ngarannya. Ajaib jenang kulitan hanya sekolah nang belum lagi belajar. Masya Allah anakku bakal karamat di pesantren ada di rumah. Mana mulik berdahulu amanya bak kendaraan ini bak taksi membalapai nak mana gurau ada. Ya Allah sian sampai ada kuitan kadang-kadang anak pengoler bener sekolah agama nih. Jadi jenang abah kayak ini aja sudah nah ikam nak kayak mau pengoler juga sekolah abah sekolah ikam begawi. Abah nang sekolah pulang ikam cari duit. Jadi abah betul nggak sekolah? Iya tuh ada mau juga sekolah. Pas tuh kayak ini hanyar menyasar. Jak abah hiri jadi belajar kan. Jurang behiri sekolah kan. Ini mbah tua sudah nak lagi sekolah kan. Umur udah 70 tahun. Belajar sahab paala. Apalah ngilo benar lagi ujung. Wa kalamu huwal abdul muraqabul mufidu bil wab'i belajar nahu. Umur 70 pada al kalam wal bantalu wal gulingu. Min huruf napa? Jar. Allahi, kenapa barisnya Allahi dijarakan oleh min? Min tolak. Lagi anum nih belajar. Min apa tadi? Huruf jar nang membarisi ke bawah Allahi, harus Allahi, kada mau Allah, kada mau Allahu. Nah. Hi ini tuh jadi baris ke bawah kenapa? Ada min. Alamat apa nih tuh? Alamat isim. Nah, tak ada nang sudah tuh min huruf napa? Min nang apa sih den? Min tuh haid ya sih den. Men. Orang tua mana mengerti? Allahi baris ke bawah kenapa? Mana aku tahu jadi deh. Ini Allah nak bawah jadi deh. Jadi nang malah jari nang mau. Alamat apa nih itu sih? Jangan guru alamat apa nih toh? Alamat jangan langsung aja aja sih deh. Kira takut alamat rumah, tahu alamat baris. Tuha. Apalagi sudah telinga tutulian juga. Guru ini benyaring sudah. وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. Ya jadi Tuha. Mengapa tadi jadi ulangi Bang? وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. Ulangi yang lagi. Mau ulangi pulang si guru nih. Ulangnya 10 kali dah. Jadi jangan guru ikamnya bisa kada. Tuh kok aku terpaksa gigi palsu melajari. Kada bisa juga. Cucubaan tangan di sini. Han dasar loco juga murid nih. Cucubaan. Wajanika jaja'ud janimin. Di sini. Kayak apa? Luput jangan guru. Sian Tuhan. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raib. Orang la raib bapih lah. Inya sidin bahija. Zalikal kitabu la raib. Koma kalau nyambung sidin maka guru ini bular. Zalikal kitabu la raib. Nyawa ini cak melolok aja kan. Kisah Bahari itulah jus nang sudah sekali itu. Sayaqulu sufaha. Orang sayaqulu sufaha bebas. Sayaqulu sufaha jenang guru. Sayaqulu sufaha jenang murid. Sayaqulu sufaha. Tuh di sini. Nyok tahulah sutaha tuh marina unda mulai jenang guru. Sangit dan guru penyangitan berapa buting dah telunjuk patah.
Ya Rasulullah. Jadi kesimpulannya kita jangan sombong. Kenapa? Takut kita. Kalau Allah berlaku adilnya, amal dan ilmu kada gunanya. Kalau Allah melakukan adilnya, maka segala bentuk kelebihan apapun nggak bisa dipegang. Maka kita disuruh untuk adamul i'timad 'alal amal. Jangan berpingkut lawan yang lain dari Allah. Pingkuti Allah karena segalanya tergantung Allah. Nah, yang aku contoh akan mau unjun rancak sudah tantarannya bersampuk buku, nelonnya nelon harat, anu mau unjunnya di padang papuyuk, kawatnya kawat nang harat, batu umpannya barian guru pulang. Nah, pastilah dapat. Kada kawa mengikuti tantaran, kada kawa mengikuti nelon, kada kawa mengikuti umpan, nang dihadangi tetap Allah. Mahadangi Allah lagi. Bila Allah memberi, tak kait papuyuk. Bilanya Allah kada memberi, utang nang tak kait. Nah, ya, ini konol. Terus lacong ya Rasulullah. Utang. Betulis jarak ada jarak. Itu nang monjun di Batang Gonol tuh di pasar lama tuh, mana ngaram tungguin, bang bergerak nelon. Mau nelon tuh mau berbunyi. Kalau sudah berbunyi itu gonol tuh iwaknya. Wah, turun, angkat refleks bongol. Kira iwak. Refleks nang gonol itu kayak peka mengyongnya di banyok. Iwak aja tambur. Allah, loco-loco juga. Kada kawa, tantaran sudah harap, nelonnya harap munjun di padang. Pastilah kada hadangi Tuhan. Mati itu mah. Pastilah hamil. Kada hadangi Tuhan bila Tuhan memberi anak, dapat bila kada jadikan tutui tiap malam. La haula wala quwata illa billah. Itu bukti la haula wala quwata. La haula wala quwata illa billah. Pak monjun. Wah, naik buaya. Maka buaya ini loco juga. Besi waras ketumat saja. Iga ganang walai ya. Bibir orang sangkut. Dia kan lumbar-lumbar aja buaya. Bisa nggak ikut disisis. Ya Allah. Wah bibir undan. Ya nang timbul tuh digaganang walayaran. Buaya tersisip. Kobaran di kalasi. Tahu itu kota angkat. Membarang kota angkat antara dua aja. Muka ada batu, batang kayu atau buaya. Lah kasih aja cocol lagi nelon tuh. Ini kata. Berharap konol maka aku cek kawan. Kamera. Oleh sekali naik buaya ya Allah. 3 ganang walaya. Bibir seorang sudah 3 kali kena awat nah. Ini nyawa pulang nah kalau udah hamuk di buaya. Allah. Paham nggak tuh? Nah, toko sudah dihok, barangnya cukup. Apa nang dicari orang ada di toko situ, pastilah payu hadangi Tuhan. Bila Tuhan memberi dapat, bila ada. Jangan berpingkut lawan yang lain daripada Allah, tapi tetap usahakan apa yang disuruh oleh Allah. Tetap aja buka toko, tetap aja anu andak barang, tapi kada kau dipingkuti, arti kada kau dipingkuti, kada kawa pasti. Nah, itu. Jam 9 lewat sudah nah. Ampun ntar Bapak. Undangan esok jam 9 pagi di Kubah Datu Amin, Haul Datu Amin. Acara di Kubah jam 9 pagi. Insyaallah dimulai sampai selesai. Mudah-mudahan kita seberataan yang punya dosa zahir batin seumur hidup dapat rahmat yang luas, berkat taufik hidayah, doa hajat dikabulkan, mati beriman semua terkumpul di dalam surga bighairi hisab ala tilkan niyyah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين. يا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال النار. اللهم استر عيوبنا وعيوب المعلمين عنا ولا تنهب بركاته وظلمهم عنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.